Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Nofrian Stopu di YouTube channel kita bersama. Pada kali ini kita akan membahas mengenai penerapan sistem data terdistribusi pada pemesanan tiket online di aplikasi Traveloka. Nah, pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini sangatlah penting atau sangatlah menarik untuk kita bahas karena sistem data terdistribusi ini sangat-sangat dibutuhkan di teknologi. Khususnya sistem data terdistribusi ini banyak digunakan di aplikasi-aplikasi besar atau di perusahaan-perusahaan besar. Salah satu contohnya ialah aplikasi Traveloka ini sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan berikut. Ya, alur presentasi yang akan kita bahas kali ini ada 3 pokok, yakni yang pertama ialah pendahuluan, dan yang kedua ialah rancangan, dan yang ketiga adalah penerapan. Dan yang pertama di pendahuluan kita akan membahas 2 hal, yakni yang pertama adalah pengertian sistem data terdistribusi, dan yang kedua ialah pengertian aplikasi Traveloka itu sendiri. Dan yang kedua ialah rancangan. Nah, di rancangan ini kita akan membahas 3 pokok penting, yakni ialah alur penggunaan aplikasi, dan yang kedua ialah user interface, dan yang ketiga ialah data JSON. Nah, data JSON ini sendiri nantinya akan kita bahas di pokok pembahasan yang kedua. Oke, langsung saja kita lanjut di pendahuluan yang pertama, yakni di pengertian sistem data terdistribusi. Dan mungkin teman-teman semuanya ada yang belum mengerti apa itu sistem data terdistribusi. Nah, apa sih itu sistem data terdistribusi? Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya sistem data terdistribusi adalah sebuah sistem pengolahan data di mana program-program aplikasi pengolahan datanya berada di node-node yang terpisah dan saling dihubungkan dan dirancang dengan kontrol yang ketat dan terintegrasi. Nah, node-node yang dimaksud di sini ialah bisa kita artikan seperti device yang dimana device ini menyimpan data-data di device yang berbeda, dan data-data tersebut dihubungkan dan dirancang dengan kontrol yang ketat dan terintegrasi. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik sistem data terdistribusi. Nah, sebuah aplikasi bisa kita katakan masuk ke dalam sistem data terdistribusi harus memiliki 6 karakteristik berikut. Nah, karakteristik yang pertama ialah mengenai resource access and sharing. Nah, apa sih itu arti resource access and sharing? Nah, bisa kita artikan seperti sebuah kemampuan dari sistem yang dimana dapat menggunakan hardware data dimanapun dan kapanpun. Dan karakteristik yang kedua ialah opens, atau biasa kita sebut dengan keterbukaan. Nah, di sini itu bisa kita artikan bahwasanya kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem. Dan yang ketiga ialah mengenai konkurensi. Nah, konkurensi ini bisa kita artikan adalah semua proses dalam sistem yang terdistribusi dilakukan secara bersama-sama. Dan yang karakteristik yang keempat yakni mengenai scalability, yang dimana ini bisa kita artikan ialah sistem terdistribusi harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen-komponen di dalamnya. Dan karakteristik yang kelima ialah mengenai fault tolerance, yang dimana bisa kita artikan ialah sebuah sistem terdistribusi yang dirancang memiliki kemampuan untuk menangani kesalahan atau error di masa depan. Dan yang keenam ialah mengenai transparansi, yang ini bisa kita artikan bahwasanya sistem mampu menggunakan database yang terpisah sehingga bisa disebut sebagai data terdistribusi. Yang kedua ialah mengenai pengertian aplikasi Traveloka. Dan mungkin teman-teman semuanya di sini sudah pernah menggunakan Traveloka dan mungkin sudah pernah memesan tiket melalui Traveloka. Nah, di sini bisa kita langsung
jelaskan mengenai apa sih itu Traveloka. Nah, Traveloka adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang travel yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, hotel, dan lain-lain secara online dan berfokus pada perjalanan domestik di Indonesia. Nah, dari pengertian aplikasi Traveloka tersebut, apakah Traveloka itu sendiri masuk ke dalam penerapan sistem data terdistribusi? Ya, jawabannya pasti ya. Karena apa? Karena aplikasi Traveloka ini merupakan salah satu contoh aplikasi penerapan atau pengolahan data secara terdistribusi, di mana data pembayaran ada yang tersimpan di database bank, sementara data tiket tersimpan di server maskapai atau hotel yang menyediakan tiket online, beserta untuk data pengguna tersimpan di aplikasi Traveloka ini sendiri atau di database Traveloka ini sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam rancangan. Nah, di mana pokok pembahasan yang pertama ialah mengenai alur penggunaan aplikasi. Nah, bisa kita lihat bahwasanya alur penggunaan aplikasi Traveloka di sini kita bisa artikan seperti user. Nah, user ini akan melakukan yang pertama ialah pencarian maskapai hotel, pencarian maskapai atau hotel yang diinginkan, dan yang kedua ialah pemesanan dan pengisian biodata, dan yang ketiga ialah pembayaran, dan yang keempat ialah mendapatkan tiket. Nah, untuk Traveloka itu sendiri, dia akan meminta data tiket ke maskapai atau hotel yang menyediakan tiket tersebut. Nah, untuk meminta tersebut, Traveloka menggunakan yang namanya teknologi REST API yang berkomunikasi langsung dengan database tiap-tiap maskapai yang diinginkan atau yang ditujukan user. Dan yang kedua, Traveloka akan menyimpan data pengguna dan mencetak tiket elektroniknya dan mengirimkan kode booking melalui tiket tersebut. Nah, untuk REST API sendiri ini tidak akan kita bahas di sini, dan ini akan kita bahas di lain kesempatan. Dan selanjutnya kita masuk dalam rancangan user interface aplikasi. Nah, pada tampilan yang pertama bisa kita lihat di layar monitor bahwasanya inilah tampilan pencarian maskapai di Traveloka. Dan tampilan yang kedua ialah tampilan pengisian biodata atau booking. Dan yang ketiga ialah tampilan pemilihan metode pembayaran. Dan yang keempat ialah tampilan pembayaran. Setelah kita memilih metode pembayaran, maka kita akan diminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang sudah kita inginkan. Dan selanjutnya, inilah tampilan etiket yang akan dikirimkan ketika kita sudah berhasil memesan tiket tersebut dan sudah melakukan pembayaran. Maka pihak Traveloka akan mengirimkan kode booking yang nantinya akan dijadikan sebagai tiket elektronik kita. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam rancangan yang ketiga ialah data tiket. Nah, bisa kita lihat data yang diterima menggunakan data JSON, karena Traveloka itu berkomunikasi dengan database di setiap maskapai ataupun hotel, maka output atau balasan yang dari database di maskapai ataupun hotel akan mengirimkan kembali data tersebut berupa data JSON. Tetapi ini bukan data secara real, tetapi ini data dummy yang saya buat sendiri, dan mungkin nanti untuk data Traveloka sendiri itu berbeda. Dan ini saya ingin hanya menjelaskan untuk tampilan data JSON itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan. Nah, penerapan di sini kita akan membahas mengenai pemesanan tiket online di Traveloka. Nah, bisa kita lihat pada step-step berikut, yang dimana penerapan Traveloka dalam sistem data terdistribusi, yang dimana pada step pertama Traveloka ini akan menyediakan pemesanan dan pembayaran tiket secara online dan akan meminta akses info tiket ke database maskapai atau
hotel melalui API. Data yang diterima berupa data JSON. Dan step yang kedua ialah mengenai pelanggan akan melakukan pemesanan dan pembayaran. Dan untuk pembayaran pelanggan diharuskan membayar ke bank dan mengirimkan bukti pembayaran terlebih dahulu. Nah, pada saat pelanggan dalam proses pembayaran, dan ini di step ketiga, pada saat pelanggan dalam proses pembayaran, maka datanya akan disimpan terlebih dahulu di server dan data pemesan tidak dapat diakses server lain supaya tidak terjadi deadlock atau stuck. Dan step yang keempat, nah di sini Traveloka akan melakukan proses validasi dan membooking tiket pelanggan dengan mengirimkan kode booking atau e-tiket. Dan step yang kelima ialah step terakhir. Di sini proses pemesanan sudah selesai dilakukan dan penumpang siap untuk berangkat ke tujuan yang diinginkan. Nah, sekian dan terima kasih. Jikalau ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan juga jika ada penjelasan saya yang kurang tepat, mungkin bisa diberikan masukan melalui kolom komentar di bawah. Oke, sekian dan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya.